Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man ihtada bihudah wattaba atharahu ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang begitu banyak, sehingga kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Andaikan kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalian gak bakalan sanggup untuk menghitungnya. Saking apa? Banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat sehat, sehingga kita bisa beraktivitas, bisa beribadah di masjid, bisa melangkahkan kaki, ngaji ilmu agama. Ini dengan sebab apa? Nikmat sehat. Makanya Nabi SAW mengatakan, man asbaha minkum aminan fi sirbih, mu'afa fi jasadih, indahu qutu yaumih, faka'annama hizat lahud dunya. Siapa di antara kalian yang di waktu pagi aman perjalanannya, sehat badannya, dicukupi ekonominya, kebutuhan pangannya, berarti telah terkumpul kepadanya ya nikmat-nikmat dunia. Makanya para bapak, para ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selagi Allah memberikan nikmat sehat kepada kita, ayo kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi sekarang kasus kembali apa? Naik ya, lonjakannya begitu drastis. Ya. Ini semakin mengingatkan kepada kita semuanya agar semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita hadapi dengan tenang, dengan tawakal, dengan iman, dengan banyak doa, berzikir, dan dengan disiplin mematuhi ya prokes, protokol kesehatan, ya. Baik menjaga kebersihan, memakai masker dan sebagainya, sebagai bentuk ikhtiar kita ya agar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaga kesehatan kita. Nikmat sehat nikmat yang sangat berharga. Nikmatani mahbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua nikmat di mana banyak manusia yang tertipu dengan dua nikmat tersebut. Maksudnya banyak yang tidak memanfaatkannya, banyak yang tidak mensyukurinya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita diberi kesehatan sehingga pada malam ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul bersama, ngaji bersama untuk menambah imun kita dan iman kita. Menambah iman karena dengan ngaji ilmu agama ya, kita saling mengingatkan ini untuk menambah iman. Menambah imun karena biasanya mari kajian untuk mangan nih. Ya. Nambah imun nih gitu ya. Baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbarokah ini kita akan membahas ya
buku kecil dan sederhana yang kami tulis dengan judul Cambuk Hati Sahabat Nabi. Cambuk Hati Sahabat Nabi. Buku ini ya adalah kumpulan beberapa untaian hikmah dari para sahabat Nabi Muhammad SAW sebagai nasihat dan cambuk hati bagi kita semuanya. Karena kita ini orang yang sering lalai, Bang. Sering apa? Lalai. Kalau nggak diingatkan dan nggak sering diingatkan, itu seringnya apa? Lalai. Bahasa kasar yang ngono dablek. Seringnya apa? Ya, makanya kita butuh kepada nasihat-nasihat yang bisa melembutkan hati kita, mencairkan bekunya hati kita. Terutama apabila nasihat tersebut bersumber dari murid-murid terbaik Nabi Muhammad SAW, yaitu para sahabat. Mereka adalah generasi yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah generasi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah generasi terbaik umat ini yang dipuji oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka lah para sahabat Nabi yang merupakan pelita umat ini, ya, penerang kegelapan ya pada umat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul adzim. Surat At-Taubah ayat 100. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan sahabat Muhajirin dan Ansar, demikian juga orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik, dengan ilmu. Apa kata Allah? Radhiyallahu anhu. Allah ridho sama mereka. Mereka pun ridho sama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah persiapkan untuk mereka surga, ya, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan itulah kesuksesan yang besar. Itulah kebahagiaan yang hakiki manakala kita bisa menginjakkan kaki kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini merupakan pujian Allah kepada para sahabat, di mana Allah ridho kepada mereka. Allah siapkan untuk mereka apa? Surga yang merupakan kebahagiaan yang hakiki. Nabi SAW juga memuji para sahabat Nabi. Khairun nasi qarni. Sebaik-baik para sahabat itu adalah generasiku, yaitu para sahabat Nabi Muhammad SAW. Siapa para sahabat itu? Para sahabat adalah ya orang yang pernah bertemu dengan Nabi dan dia beriman kepada Nabi dan meninggal dunia dalam keadaan iman dan Islam. Itu namanya sahabat. Bertemu dengan Nabi. Kalau nggak ketemu berarti bukan sahabat, walaupun dia beriman. Kayak Raja Najasyi, Raja Ethiopia, itu beriman kepada Nabi tapi belum pernah ketemu, maka itu tidak disebut sebagai sahabat. Ketemu tapi nggak beriman, ya nggak sahabat. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Thalib itu ketemu sama Nabi tapi nggak beriman, berarti bukan sahabat. Jadi syaratnya dia bertemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi, dan mati dalam keadaan iman. Kalau dia bertemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi, tapi setelah itu murtad, bukan sahabat. Seperti Abdullah bin Khattab, dulu dia masuk Islam, kemudian setelah itu murtad, ya, sehingga pada saat Fathu Mekkah tahun 8 Hijriah, pada saat penaklukan kota Mekkah, Nabi mencari Abdullah bin Khattab ini dan berpesan kepada para sahabat, Ibnu Khattab uktuluh. Kalau kalian ketemu Ibnu Khattab, bunuh dia, karena dia telah murtad. Ini bukan sahabat, karena syaratnya sahabat itu harus meninggal dalam keadaan ya Islam. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah ya memiliki prinsip
sikap terhadap para sahabat ini. Ya, halaman 11. Ya. Ada sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Ahlus Sunnah terhadap para sahabat. Yang pertama, kita mencintai mereka dengan hati dan lisan kita. Dengan hati kita betul-betul cinta, lisan memuji mereka. Jadi ada koneksi antara hati dengan lisan. Jangan cuma dalam hati tapi nggak dilisankan, nggak diucapkan. Jangan cuma ngomong ngaku-ngaku cinta kepada para sahabat tapi hatinya benci. Ya, jadi dua-duanya. Nabi SAW bersabda, hubbul ansari iman wa bughdhuhum nifaq. Mencintai para sahabat Ansar itu adalah keimanan, dan membencinya adalah kemunafikan. Jadi kalau ada yang membenci para sahabat, munafik orang itu. Kalau ada yang mencela para sahabat, munafik orang itu. Seperti orang-orang Syiah, ya, orang-orang munafik dari kalangan umat ini, yang kerjaannya melaknat para sahabat, mencela, mengkafirkan para sahabat. Ini orang-orang munafik. Ya, seperti yang dikatakan oleh Nabi, mencintai sahabat itu keimanan, dan membenci para sahabat adalah kemunafikan. Makanya kita semuanya wajib mencintai para sahabat Nabi, dan wajib kita tanamkan, ajarkan, kita didik kepada anak-anak kita, keluarga kita, murid-murid kita untuk cinta kepada para sahabat. Jangan sampai membenci mereka. Kata Imam Malik, kana salafu yu'allimuna auladahum hubba Abi Bakrin wa Umar kama yu'allimunahum surat al-Fatihah. Adalah para ulama salaf dahulu, mereka mengajari anak-anak mereka cinta kepada Abu Bakar dan Umar, sebagaimana ya mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka surat Al-Fatihah. Ini kewajiban orang tua nih ya, ngajari anak-anak kita untuk mencintai, mengidolakan para sahabat. Makanya orang tuanya juga harus ngaji. Gimana mau mengajarkan kecintaan para sahabat kalau dia sendiri nggak ngerti sahabat, nggak ngerti ceritanya sahabat, ngerti nih ya pertandingan bola, nah, ya. Terus apa yang diajarkan kepada anak-anak? Nah, kita sebagai orang tua juga harus membekali diri kita dengan ilmu. Ini penting supaya anak itu punya idola. Kalau salah idola gawat. Yang kedua, prinsip ahlu sunnah terhadap para sahabat adalah memohonkan rahmat, ampunan. Kita doakan. Setiap kali disebut nama sahabat, kita doakan radhiyallahu anhu. Sering kan kalau kita baca hadis, an Aisyata radhiyallahu anha, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Kita doakan. Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 10, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, maksudnya setelah Muhajirin dan Ansar, karena ayat ini sebelumnya tentang Muhajirin dan Ansar. Dan orang-orang yang datang setelah Muhajirin dan Ansar, kita seperti sekarang, kita akan datang setelah para sahabat. Maka mereka mengatakan, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami. Dirinya dulu, kita minta ampun untuk diri kita sendiri dulu. Karena orang kalau berdoa itu adabnya dahulukan untuk diri sendiri dulu, baru kepada orang lain. Wali ihwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampuni juga ya orang-orang yang telah mendahului kami dalam keimanan. Siapa yang mendahului kita dalam keimanan? Para sahabat, mereka yang mula-mula masuk Islam. Ya, bahkan kita tahu ya kalau belajar sirah, dulu yang awal-awal masuk Islam itu perjuangannya luar biasa. Ya, kita pernah tahu siapa? Yasir
bapaknya Ammar bin Yasir, Sumayyah ibunya, itu awal-awal masuk Islam luar biasa, Pak. Sumayyah wanita yang pertama kali syahid dalam Islam, ditusuk oleh Abu Jahal sampai tembus ke farjinya. Ya, Khabbab ibnul Arat disetrika punggungnya sampai membekas, zaman Khalifah Umar masih ada bekasnya. Ya, Bilal dijemur, dipanaskan dengan baju besi di tengah padang pasir di siang bolong. Tapi semua itu tidak menyurutkan akidah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Maka kita doakan, mereka jasanya sangat besar sekali. Wala taj'al fi qulubina hillal lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan jadikan di hati kami ini ada kebencian kepada orang-orang yang beriman. Kepada orang yang beriman aja kita nggak boleh benci, apalagi kepada para sahabat. Kita nggak boleh benci sama tetangga kita Muslim, teman kita yang orang biasa saja, itu nggak boleh. Apalagi benci kepada para sahabat Nabi SAW, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kabar gembira dengan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh. Yang ketiga, prinsip para ahlu sunnah terhadap para sahabat, menahan lisan dari membicarakan kesalahan mereka, apalagi mencela mereka. Nggak boleh kita mencela para sahabat. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah, suka melaknat para sahabat, mengkafirkan para sahabat, bahkan mengatakan semua sahabat itu kafir kecuali cuma 3 orang atau 7 orang saja. Naudzubillah. Ini adalah pemikiran yang sesat dan menyesatkan. Yang tujuan utamanya adalah meruntuhkan Islam. Ini tujuannya. Kenapa? Karena agama Islam ini sampai kepada kita itu lewat perantara sahabat. Al-Quran sampai kepada kita lewat sahabat. Hadis itu sampai kepada kita lewat sahabat. Lah kalau para sahabat dikafirkan, terus kita beragama dengan apa? Nah ini harus kita pahami tujuan dibalik mereka mencela para sahabat Nabi Muhammad SAW. Makanya kita nggak boleh mencela para sahabat, satu pun nggak boleh. Walaupun itu Muawiyah, walaupun itu Abu Hurairah, nggak boleh. Aisyah apalagi, menuduhnya yang bukan-bukan. Bahkan para ulama sepakat, siapa yang menuduh Aisyah dengan zina maka dia kafir. Karena Allah SWT telah membela Aisyah, membersihkan Aisyah dari tuduhan tersebut. Kok ada yang tetap mencela seperti orang-orang Syiah, sangat senang sekali mencela ibunda Aisyah radhiyallahu anha, maka pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang keluar dari agama Islam karena nentang Allah, ngelawan Allah SWT. Kata Nabi, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela para sahabat. Dilarang oleh Nabi SAW. Jangankan mencela sahabat Nabi, dalam agama Islam itu mencela hewan aja nggak boleh. Mencela hewan itu nggak boleh. Kata Nabi, la tasubbuddi fa innahu yuqidhukum lis-shalah. Jangan kalian mencela ayam, karena ayam itu punya jasa. Apa jasanya ayam? Bangunin kalian sholat. Sholat apa? Subuh. Disian ayam itu bang wonge. Wonge sing ngoro. Ayamnya udah berkokok. Itu bangunin itu. Bangunin. Itu punya jasa. Bayangkan. Kata Nabi, jangan kalian wis dibayangno guru. Dikongkon bayangno gitu. Baik. Kita disuruh sama Nabi, dilarang oleh Nabi mencela ayam. Ayam aja nggak boleh dicela karena dia punya jasa. Apalagi mencela para sahabat Nabi Muhammad SAW yang jasanya luar biasa kepada kita. Mereka lah yang menyampaikan Islam kepada kita, Quran, hadis. Nah ini riwayat para sahabat Nabi SAW. Maka celakalah orang-orang yang benci kepada para sahabat, melaknat para sahabat, mengkafirkan para sahabat. Nabi bersabda, man sabba ashabi
fa'alaihi la'natullah wal malaika wan nasi ajmain. Siapa yang mencela sahabatku, maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah, laknat dari para malaikat, dan dari semua manusia. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah SWT, setelah kita mengetahui sedikit tentang akidah Ahlussunnah terkait ya sikap kita kepada para sahabat, sekarang kita masuk ya, yaitu beberapa nasihat dari para sahabat. Ya, ini perlu kita resapi karena ucapan para sahabat ucapan generasi terbaik, murid-murid ya, alumni madrasah Nabi Muhammad SAW. Ini bukan sekolah kaleng-kaleng, ini madrasah yang gurunya, kepala sekolahnya adalah Nabi Muhammad SAW, sehingga meluluskan ya alumni apa terbaik. Yang pertama adalah ya dengan judul sumber petaka itu bernama lisan. Suatu saat Umar bin Khattab pernah ya masuk kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ini dua sahabat yang sangat-sangat dekat dengan Nabi, Umar dan Abu Bakar, dua khalifah pengganti Nabi SAW. Ya, beliau masuk kepada Abu Bakar As-Siddiq, sedangkan Abu Bakar As-Siddiq sedang megangi apa? Lisannya. Faqala Umar mah ghafarallahu lak. Semoga Allah mengampuni wahai Abu Bakar. Ya, kamu ngapain? Kok megang apa? Lisanmu itu. Faqala Abu Bakrin, maka Abu Bakar mengatakan, inna hadza awradanil mawarid. Sesungguhnya ini maksudnya apa? Lisannya itu. Awradanil mawarid, yang menjerumuskan saya kepada kebinasaan. Allahu Akbar. Ini nasihat yang sangat apa? Ya, mendalam dari sahabat Abu Bakar. Bayangkan orang sekelas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang dijamin masuk surga, yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun demikian, dia takut akan bahaya apa? Lisannya. Padahal Abu Bakar ini termasuk orang yang lembut, gak banyak omong gitu ya. Kalau ngomong pun hati-hati. Sekalipun demikian beliau khawatir, takut. Bahkan mengatakan, ini nih lisan saya ini yang menjerumuskan saya kepada apa? Kebinasaan. Kalau Abu Bakar saja begitu takut terhadap bahaya lisannya, lantas bagaimana dengan lisan-lisan kita? Ya, yang seringkali melontarkan ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang dosa. Nabi SAW bersabda, "Aksaru khotoya bani Adam fi lisani." Kebanyakan dosa anak Adam itu pada lisannya. Dosa itu paling banyak dari lisan. Fatwa tanpa ilmu, lisan. Mencela orang, lisan. Ghibah, lisan. Ngadu domba, namimah, lisan. Ya kan? Syirik, berdoa kepada selain Allah, ya lisan. Bid'ah yo banyaknya pakai lisan. Ya, ini banyak sekali dosa-dosa itu dari dosa lisan. Makanya kita harus hati-hati. Ya, hati-hati dengan lisan kita ini. Nabi berpesan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia ngomong yang baik atau mendingan diam. Nah ini, kita ini biasanya gatel pengen ngomong, tapi ngomongnya gak diselektif, gak diseleksi, asal ngomong. Maka kita dengan kita ngaji, mari kita perbaiki, terutama masalah omongan. Karena kebanyakan dosa itu dari lisan.
Ya, kita menyakiti orang itu pakai lisan. Nah, ini hati-hati. Ya, Nabi pernah bersabda, man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina fahidai adman lahul jannah. Siapa yang menjamin untuk saya bahwa dia bisa menjaga lisannya dan farjinya, saya jamin dia masuk surga. Ini penting. Seorang mukmin itu menjaga lisannya. Seperti lebah. Lebah itu, Pak, dia tidak makan kecuali yang baik dan tidak mengeluarkan kecuali yang baik. Tuh lebah, kono lebah kemudian mangani nak tong sampah itu laler. Ya, tapi kalau lebah dia cari yang sari-sari, ya, bunga, pokoknya yang selektif lah dia, yang bagus-bagus. Kemudian dia keluarkannya apa? Madu. Ya, madu asli. Ya, yang sangat apa? Bermanfaat. Masya Allah, bagus. Begitulah perumpamaan orang yang beriman. Ya, dia tidak memasukkan kecuali yang baik, dia tidak makan kecuali yang halal, dan tidak mengeluarkan kata-kata kecuali yang baik. Ya, maka perhatikan lisan-lisan kita. Semakin kita ngaji ilmu agama, semakin baik tutur kata kita. Ya, gak asal ceplas-ceplos saja. Harus beda. Dulu kata Hasan Al-Basri, ya, sesungguhnya ada di antara kami yang belajar hadis. Setelah dia belajar, maka akan terlihat perubahan pada akhlaknya dan ibadahnya. Sebenarnya orang kalau ngaji itu ada oleh, ada hasilnya. Ojo mari ngaji, si omongannya podo dari dulu sampai sekarang ya wes kono perubahan. Kita ngaji harus ada perubahan. Ya, terutama dari sisi apa? Ucapan. Ya, kalau orang umum omongannya kotor, ya dimaklumi lah, orang nggak ngaji ilmu agama. Ya, tapi kalau kita yang sudah ngaji ilmu agama harus beda. Ya, kita harus berusaha memperbaiki diri kita. Tapi yang kedua, nasihat yang kedua, kalau tadi nasihat dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, nasihat dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Manusia kedua terbaik setelah Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Dan Abu Bakar serta Umar ini, Masya Allah, kata Nabi, dua manusia terbaik setelah para nabi. Bukan setelah Nabi Muhammad ya, setelah para nabi. Ya, manusia terbaik adalah Abu Bakar dan Umar. Ini kalau ada yang macam-macam sama Abu Bakar dan Umar, nah ya alamat ya, munafik. Ya, gak usah repot-repot ya. Kalau ada yang orang kok benci sama Abu Bakar, Umar, dia kok mencela Abu Bakar dan Umar, yes, ya, kade ragu-ragu. Ini berarti apa? Orang munafik. Baik. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, tafaqqahu qabla an tusawwidu. Belajarlah kalian, ngaji ilmu agamalah kalian sebelum kalian nanti apa? Tua. Ya, ini motivasi dari sahabat siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada kita untuk semangat belajar ilmu agama, semangat ngaji ilmu agama. Yang masih muda, yang masih kecil, ya gunakan kesempatan untuk belajar ilmu agama sebelum nanti sudah tua. Karena kalau sudah tua banyak udurnya, banyak tanggung jawabnya. Berbeda kalau masih muda ini wes, ya, los wes, karewel, nah, ya, ya kan. Tapi kalau sudah tua ini angel wes, ya, mau ngaji digandoli karo anak, mau ngaji digandoli karo anake mertua, ya.
Iya ya. Mau ngapalin, terus pikirannya mikirin utang, angel. Tapi kalau yang masih muda-muda ini, masya Allah, ya belum banyak tanggungan. Kalau suruh ngapalin masih, kalau memori itu masih kosong, masih bagus dia. Kalau yang udah tua-tua ini angel. Pemain ngomong belajar bahasa Arab, nahu sorof, awalin toh aja sing daftar agak. Ya. Nah, aku gak nyinggung tuh ya, kok podo akeh terus tersinggung gitu. Jadi ini anjuran dari Umar bin Khattab, manfaatkan masa muda kalian sebelum nanti kalau sudah tua. Karena kalau sudah tua banyak tanggungannya. Ya, karena dia kalau sudah berkeluarga, dia juga harus bekerja, menafkahi istri, anak. Kalau masih muda kan belum. Jadi ini yang masih muda-muda, ya mumpung belum banyak ikatan, tanggung jawab, manfaatkan sebaik-baiknya. Bagus lagi kalau bisa mondok. Nah, kalau mondok bisa lebih fokus, lebih serius, ya melatih kemandirian. Bagus, ya. Baik. Kalau sudah tua gimana, Ustaz? Apakah enggak perlu untuk belajar? Tetap. Makanya siapa? Imam Bukhari setelah membawakan ucapan Umar bin Khattab ini, beliau menambahi, waqad ta'allama ashabu Rasulillah ba'dama kaburu. Ya, dan adalah para sahabat Nabi, mereka juga belajar ilmu agama sekalipun sudah tua. Jadi maksudnya di sini adalah motivasi bukan yang masih muda-muda, yang masih kecil untuk semangat ngaji ilmu agama. Kalau yang belum dapat hidayahnya baru wis jenggote sampe ini, ya, wis sudah tua, jangan sudah wis tua ya kalau usah belajar. Bukan. Tetap kita harus belajar juga. Walaupun sudah tua. Nabi Musa alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala belajar kepada Nabi Khidir. Itu sudah sebagai nabi loh. Sebagai nabi. Tapi tetap dianjurkan untuk apa? Belajar. Jadi walaupun usianya tua, semangat harus tetap apa? Muda. Apa buat tua, yang penting semangatnya masih muda. Ya Pak Iman. Itu. Ya, masih muda. Masih muda, tapi seputih kabeh. Tapi semangatnya masih muda, masya Allah. Jadi semangat harus tetap muda, walaupun kita sudah ya namanya usia ya. Tapi kita harus semuanya semangat untuk belajar ilmu agama. Karena ilmu agama inilah jalan yang mengantarkan kita menuju surga. Ya, dengan kita mengaji ilmu agama kita bisa tahu mana yang benar dan mana yang salah. Ya, mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, sholat yang benar gimana, kurban yang benar bagaimana, ya itu kalau ngaji ilmu agama. Baik, apalagi sekarang masya Allah, sampean nggak punya alasan nggak bisa belajar ilmu agama itu, kalau alasan, ya kenapa? Karena sarana untuk belajar ilmu agama ini gampang, dipermudah sekarang. Anak nggak bisa nih sibuk. Saya ini ono rekaman nih kok. Lewat HP juga sampean juga bisa. Nggak bisa nong kajian nong di swalo ini ono kerjaan. Ono rekaman nih saya. Kau usah kakek alasan. Ya kan? Apa sekarang? Radio-radio, televisi banyak, buku-buku banyak. Kajian-kajian alhamdulillah sebagian sudah dibuka juga. Gak ada alasan bagi kita untuk gak ngaji ilmu agama. Ya. Nah, selanjutnya yang ketiga, kalau tadi nasihat dari Umar bin Khattab, yang ketiga ini nasihat dari sahabat Utsman bin Affan, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dua putrinya Nabi dinikahkan sama Utsman bin Affan. Yani yang pertama ya Ruqayyah kemudian meninggal dunia. Setelah itu Nabi nikahkan lagi sama adiknya Ummu Kulsum. Ya, karena sahabat Utsman ini sahabat yang baik. Ya. Baik. Kata sahabat Utsman bin Affan, di antara nasihat beliau, masya Allah,
lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalamillahi azza wa jalla. Seandainya hati kalian bersih, niscaya kalian tidak akan pernah merasa kenyang dari firman Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau hati kita ini bersih, kurang terus Pak kalau baca Al-Qur'an. Ya, nggak akan pernah merasa puas. Beda kalau baca yang lain. Sampean baca koran. Iki wis koran wingi, males wis. Masukkan sampah wis. Tapi kalau Al-Qur'an nggak ada basinya. Al-Qur'an nggak ada kadaluarsanya. Ya. Semakin kita baca, semakin kita akan mendapatkan mutiara-mutiara ilmu yang terkandung di dalamnya. Ya, itulah kedahsyatan Al-Qur'an. Ya, kedahsyatan Al-Qur'an. Makanya ini anjuran bagi kita ya untuk peduli dengan Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an, mempelajari artinya, tafsirnya. Nah, kebanyakan kita ini kan kurang peduli sama Al-Qur'an. Al-Qur'an mek dinggo pajangan tok. Ono sing kadang malah mek dinggo jimat tok. Ya. Nah, ono sing nempel ngene garepe omah. Ya, dipasang. Kenapa? Biar tuyul gak masuk. Ya, Al-Qur'an bukan untuk kayak gitu. Nah, Al-Qur'an itu untuk dibaca, diamalkan, dijadikan sebagai petunjuk dalam hidup. Itu tujuan Al-Qur'an. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Inilah Al-Qur'an yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad. Tujuannya apa? Agar mereka mentadaburinya. Mentadaburi itu artinya merenungkan. Merenungkan itu lebih dari baca loh. Kadang kan orang baca tapi nggak meresapi. Tapi kalau merenungkan itu berarti baca tapi betul-betul apa? Diresapi, menghayati. Ya, sebagian kita ini kadang lucu. Nonton film, kadang menghayati, bisa nangis. Ya, ibu-ibu kalau lihat drakor, drama Korea itu bisa nangis. Ya, nangis. Tapi pernah nggak kita nangis baca Al-Qur'an? Jarang. Ya, harusnya kita baca Al-Qur'an itu yang betul-betul menyentuh hati kita. Ya, karena Al-Qur'an ini kata Allah Subhanahu wa taala, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Andaikan Al-Qur'an ini kami turunkan kepada gunung, kau akan lihat gunung itu hancur. Ya, gunung yang keras saja bisa hancur kalau diturunkan kepadanya Al-Qur'an. Mosok hati kita nggak lembut dengan membaca Al-Qur'an. Maka kalau kita pingin hati kita lembut, baca apa? Al-Qur'an. Kalau kita pingin sembuh, baca Al-Qur'an. Sekarang banyak yang kena sakit ya. Ya, banyak yang sakit. Ya, yang sakit perbanyak baca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu adalah obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Qur'an itu salah satu fungsinya adalah sebagai obat. Kita kadang golek-golek iki obatnya opo iki? Covid obatnya opo gurung nemu. Baca Al-Qur'an. Al-Qur'an itu obat. Ya, obat. Ya, dengan membaca Al-Qur'an kita tenang. Nah, dari ketenangan itulah bisa meningkatkan imunitas tubuh kita. Ngerti Pak? Sekarang kasus melonjak, jangan terlalu kita stres, panik. Apalagi ngikuti berita Covid terus. Beritanya nak di TV kan seputar Covid, di mana rumah sakit beludak semuanya. Bukan kita meremehkan, enggak. Tapi jangan berlebihan. Ambil secukupnya, tapi jangan berlebihan. Karena kalau kita berlebihan, justru akan membuat kita panik.
Kalau sudah panik justru malah bikin kita stres, imunnya malah drop, tertekan, mau ini, mau keluar takut, mau gini takut, mau gini takut. Akhirnya apa? Stres. Kalau stres tambah gampang kena penyakit. Ya, malah gampang kena penyakit. Jadi kita harus hadapi semua ini dengan apa? Kuat, dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Yang keempat, masih nasihatnya sahabat Utsman bin Affan juga. Masih nasihatnya sahabat Utsman bin Affan juga ketika beliau dikepung oleh para pemberontak. Kita tahu sahabat Utsman bin Affan itu meninggalnya karena dibunuh oleh para pemberontak di akhir kekhalifahan beliau. Ada orang-orang yang memberontak, nggak terima dengan keputusan-keputusan beliau. Beliau dikepung di rumahnya. Suatu saat ada seorang sahabat namanya Abu Hurairah menemui Khalifah Utsman. Kemudian beliau mengatakan, ya, afala nuqatiluhum, wahai Utsman, wahai Khalifah. Saat itu khalifahnya masih siapa? Utsman. Ya, apakah kita boleh ngelawan mereka? Ini para pemberontak ini, boleh nggak kita lawan mereka? Ya, perhatikan jawabannya sahabat Utsman bin Affan. Kata beliau, kalau kamu membunuh satu nyawa mereka, berarti kamu membunuh semua nyawa manusia. Mereka ini tetap saudara kita, umat Islam. Utsman nggak pengen hanya untuk membela dirinya sampai terjadi pertumpahan darah. Padahal kalau seandainya beliau mau, bisa nggak memerangi para pemberontak? Bisa banget. Karena beliau khalifah, tentara-tentara masih di bawah kendali beliau. Seandainya beliau mau, udah ini yang berontak-berontak ini, yang demo-demo ini, ya sikat aja udah. Bisa, sahabat Utsman bin Affan. Tapi beliau takut kepada Allah SWT. Takut kalau hanya gara-gara bela ya beliau kemudian terjadi pertumpahan di antara umat Islam. Ini bukan melawan orang kafir loh ini. Ini pertempuran di antara umat Islam. Nah, beliau nggak mau itu. Sehingga beliau mengorbankan dirinya. Jangan. Kalau kamu bunuh satu nyawa saja, sama saja kamu membunuh semua nyawa manusia. Ya. Faman qatala nafsan faka'annama qatalan nasa jami'a. Siapa yang membunuh satu nyawa, berarti sama saja dia membunuh semua nyawa. Subhanallah, ini rasa takutnya sahabat Utsman bin Affan. Kenapa demikian? Karena masalah nyawa itu masalah yang sangat berat. Makanya dosa paling besar setelah syirik itu dosa apa? Membunuh. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik daripada dosa bunuh. Ya, Nabi SAW bahkan bersabda, la zawalud dunya wa ma fiha ahwanu indallah min qatlil muslimi bighairi haq. Hancurnya dunia beserta isinya masih lebih ringan di sisi Allah daripada bunuh nyawa seorang muslim tanpa alasan yang benar. Jadi dosa pembunuhan ini dosa yang ngeri, dosa besar sekali. Anehnya sekarang banyak orang gampangkan masalah apa? Bunuh ini. Bunuh orang kayak bunuh laler ya. Ya, bahkan kadang-kadang ngeri di Indonesia ini. Ya, kadang anak bunuh orang tuanya, orang tua bunuh anak. Banyak loh. Apalagi kalau yang LKMD lamaran kari metengnya disean. Nah, itu rata-rata ya aborsi, dibuang, ditemukan di mana? Tong sampah, sungai dan sebagainya. Naudzubillah, itu bunuh itu. Akan bertanggung jawab orang-orang yang membunuh itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bernyawa. Ya, termasuk juga bunuh diri, nggak boleh, haram. Itu termasuk pembunuhan juga.
Bukan bunuh orang lain saja, bunuh diri kita sendiri juga nggak boleh. Apalagi bom bunuh diri. Nah, bom bunuh diri nggak boleh. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, Pak, ya mengharamkan bom bunuh diri, boleh. Aksi-aksi terorisme nggak boleh. Ya, makanya kalau ada yang bilang itu Wahabi dalam terorisme, ngawur itu. Ya, ngawur. Wahabi itu jangankan bom bunuh diri, ngerokok aja gak oleh. Ya kan? Ngerokok itu gak oleh. Apalagi ya ngebom. Apalagi ngebom. Tek. Adzan dulu. Monggo, sampai ini adzan. Nanti dilanjutkan sampai jam berapa? Nanti dilanjutkan sampai jam 10. Oh, sampai jam setengah. Sampai subuh apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
Baik. Kita lanjutkan yang kelima, nasihat dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Dunia di tanganku, akhirat di hatiku. Ya, nasihat Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib juga salah satu menantu Rasulullah dari putri beliau yaitu Fatimah, ya, dan dari keduanya ya cucu beliau Hasan dan Husain. Ali bin Abi Thalib pernah berwasiat, dan ini penting ma'asyiral muslimin wal muslimat untuk kita jadikan sebagai visi misi dalam hidup kita. Ya. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, irtahalitid dunya mudbiratan. Dunia akan meninggalkan kita. Kita akan meninggalkan dunia ini. Dunia cuma sementara. Wartahalatil akhiratu muqbilatan, dan akhirat akan menghampiri kita. Kita semuanya sedang berjalan menuju akhirat. Walikulli wahidin minhuma banun. Masing-masing dunia dan akhirat punya putra-putra. Fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya. Jadilah kalian anak-anak akhirat. Maksudnya orang-orang yang mengejar untuk akhirat, bukan budak-budak dunia, ya, yang mengejar hanya fata morgana dunia. Fa innal yawma amalun wala hisab wa ghadan hisabun bila amal. Karena hari ini yang ada adalah amal perbuatan, nggak ada hisabnya. Sekarang belum dihisab. Tapi besok, yaitu di hari akhir nanti, yang ada adalah hisab, nggak ada apa? Amal. Ini nasihat yang sangat penting, mengingatkan kepada kita agar menjadi hamba yang cerdas di dunia ini. Hamba yang cerdas itu bagaimana? Yang ngerti tentang visi misi hidup dia. Ngapain dia ada di dunia ini? Banyak orang sekarang nggak ngerti tujuan hidup, sehingga dia di dunia hanya sekedar bersenang-senang, makan, minum, tidur, foya-foya. Ya, kalau hidup hanya sekedar hidup, binatang juga hidup. Kalau hidup cuma sekedar makan, minum, binatang juga makan dan minum. Ya, tapi kita hidup adalah untuk apa? Mempersiapkan bekal untuk akhirat kita. Maka yang harus kita pahami bahwa dunia ini sementara, dunia ini hina, semua kita pasti akan meninggalkannya. Tak pandang bulu, ya, kecil, muda, tua, miskin, kaya, wanita, pria, ya, semuanya pasti nanti akan apa? Meninggalkan dunia ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Apalagi sekarang ini, ya, banyak sering kita dengar berita-berita apa? Kematian. Ini mengingatkan kita bahwa kita pun nanti akan menyusul mereka. Aksiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat apa? Penghancur kelezatan. Jangan lalai. Wah, sesuai aman. Jangan. Kita nggak pernah tahu kapan malaikat maut akan, ya, datang menghampiri kita. Maka kita semuanya harus bersiap-siap, ngumpulkan pundi-pundi pahala, ngumpulkan perbekalan, karena kita semuanya sedang bepergian. Orang kalau bepergian itu mempersiapkan apa? Bekal. Sampean mau mudik, ya, nyiapkan bekal. Sampean mau umroh atau haji misalkan, mempersiapkan bekal. Apa? Ya, baju, ya, terus makanan, jajan, duit, ya, sabun, sampo, gitu kan biasanya kebutuhan-kebutuhan. Terus yang nggak boleh ketinggalan juga HP sama cesesan, ya, sekarang nggak boleh ketinggalan itu. Artinya orang kalau bepergian pasti mempersiapkan apa? Bekal. Kita di dunia ini pada hakikatnya juga sedang bepergian. Bepergian kemana? Bepergian menuju kampung akhirat.
Makanya Nabi mengatakan, mali walid dunya, apa peduliku dengan dunia. Itu pernah ya, Umar bin Khattab masuk ke rumahnya Nabi. Ternyata Nabi SAW baru bangun tidur, ya, pipinya ini masih kelihatan apa, bekas tikar. Biasanya kalau kita tikar itu kan anu Pak ya, ono bekas pipi ini. Nangis Pak Umar bin Khattab. Nangis. Melihat Nabi SAW nempel di pipinya bekas tikar, itu nangis. Kata Umar, wahai Nabi, engkau ini sebaik-baik manusia, tapi hidupnya seperti ini, maksudnya sederhana. Ya, sampai tidurnya kayak tikar. Sedangkan sana raja-raja, ya, Romawi, Persia, orang-orang kafir, tapi mereka hidupnya istana, ya, permadani, enak. Terus kata Nabi apa tadi? Mali walid dunya. Apa peduliku dengan dunia? Ngapain aku repot-repot apa? Ngejar dunia. Untuk apa aku numpuk tergila-gila mengejar dunia? Ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta syajaratin summa raha anha wa taraka. Toh saya ini di dunia ini cuma pengembara. Seperti orang yang musafir, kemudian singgah transit sebentar, ya, di bawah pohon untuk istirahat. Kita kalau pegel itu kan biasanya sepeda motoran misalkan pegel, istirahat dulu. Atau mobilan, ya, cari rest area untuk istirahat, gitu kan. Nanti kalau sudah selesai, dia akan melanjutkan perjalanannya, meninggalkan, ya, pohon tadi, tempat peristirahatan tadi. Begitupun kita di dunia ini. Kita di dunia ini cuma sebentar, gak lama. Yang abadi, yang kekal adalah di, ya, surga nanti. Oleh karenanya visi misi kita, ya, jadikan tujuan hidup kita adalah akhirat. Jangan bergantung kepada dunia. Dunia ini hina, dunia ini kecil. Ya, Nabi SAW memperumpamakannya nggak lebih dari sayap nyamuk. Nyamuk aja udah kecil, ini sayapnya. Bayangkan. Nabi SAW menggambarkan dunia ini nggak lebih dari bangkai kambing yang cacat. Lebih hina daripada kambing yang cacat. Nabi menggambarkan seperti makanan yang kita makan. Coba, seenak apapun makanan yang kita makan, perhatikan, toh nanti jadinya juga apa? Tadi apa? Tadi kotoran. Begitulah dunia yang kita kejar mati-matian. Kadang-kadang orang sejak kecil, muda, sampai tua ngejar dunia. Suatu saat juga akan kita tinggalkan. Bahkan mungkin kita akan jijik dengan dunia ini. Ya, seperti kita jijik dengan kotoran, kita akan tinggalkan. Mau nggak mau, suka ataupun tidak suka. Ya, maka jadi orang-orang yang cerdas, yang tidak tertipu dengan gemerlapnya dunia. Ya, dunia ini kecil, dunia ini sementara, dunia ini fana, yang kekal dan abadi adalah kehidupan di surga. Ya, maka cita-cita kita, visi misi hidup kita adalah mempersiapkan perbekalan kita untuk yang abadi. Ya, itulah orang-orang yang cerdas. Nabi SAW pernah ditanya, ini penting nih, siapa orang yang cerdas menurut Nabi? Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyul mu'minina aqyas? Wahai Rasulullah, siapakah orang beriman yang cerdas itu? Orang beriman yang cerdas itu siapa? Apakah yang gelarnya panjang, lebih panjang dari nama aslinya? Kadang-kadang orang masya Allah gelarnya dua ya Pak, ya, sampai kalah nama aslinya. Nama aslinya Alito. Oh ini gelarnya masya Allah, ono S atau M, ya, panjang. Apakah orang yang cerdas itu adalah yang pendidikannya tinggi, ya, profesor, doktor? Apakah orang yang cerdas itu orang yang masya Allah sampai kepalanya rontok semuanya, botak ini? Ya, enggak. Nabi SAW mengatakan, aksaruhum
dzikron lil mauti wa ahsanuhu isti'dadan lima ba'du. Kata Nabi, orang yang cerdas adalah orang yang sering mengingat kematian dan mempersiapkan bekalnya untuk setelah kematian. Itu baru orang yang cerdas. Walaupun mungkin dia nggak lulus SD, tapi kalau dia sering ingat akhirat, dia semangat ibadah, mengumpulkan bekalnya untuk setelah kematian, ini orang yang cerdas. Tapi walaupun dia profesor, doktor, ya sekolahnya tinggi, tapi kalau nggak ingat mati, nggak ingat akhirat, nggak mempersiapkan bekal untuk setelah kematian, berarti dia adalah orang yang paling bodoh di dunia ini. Kenapa bodoh? Karena dia lebih mementingkan dunia yang kecil, yang hina, daripada kenikmatan di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, nah, selanjutnya nasihat yang keenam dari sahabat Ali bin Abi Thalib juga. Ini penting, ya. Kata Ali bin Abi Thalib, la takunu ujulan madayi abuduran fa inna min waraikum bala'an mubarriha muqliha wa umuran mutamahilatan ruduha. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, ya, yang beliau sudah makan, ya, apa, banyak garam sampai kasimen, ya, karena beliau pernah menghadapi Khawarij, pernah menghadapi para pemberontak, ya. Beliau juga, ya banyak pengalamannya dengan Nabi, perang-perang juga, iya. Jadi sudah banyak makan asam garam lah, ya. Beliau pernah berpesan, janganlah kalian menjadi orang yang tergesa-gesa, gegabah menyiarkan berita dan menabur benih fitnah, karena di belakang kalian ada bencana yang sangat parah dan perkara-perkara bagaikan ombak yang sangat dahsyat menghantam. Ini nasihat yang sangat bagus nih dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Lebih-lebih kita sekarang berada hidup di zaman apa? Fitnah. Jangan tergesa-gesa, jangan gegabah, ya, menyebarkan berita, apalagi berita-berita yang belum jelas, ya, kesohihannya. Sekarang kita hidup di teknologi, zaman media sosial. Orang gampang banget menyebarkan. Sekali pencet jempol kita, ya, jari kita, udah langsung nyebar se-Indonesia, bahkan mungkin ke luar negeri juga, iya kan? Maka hendaknya bagi kita untuk hati-hati, jangan tergesa-gesa, jangan sembrono, jangan ngawur. Kalau kita mau ingin menyebarkan sebuah berita, pastikan satu, berita tersebut apa? Sahih, valid, ya, benar. Kalau itu hadis, hadisnya sahih. Kalau itu berita, betul-betul terpercaya dari sumbernya. Yang kedua, ya, pastikan bahwa kita menyebarkannya itu lebih banyak manfaatnya daripada mafsadatnya. Walaupun benar, tapi kalau menurut prediksi kuat itu mendatangkan madarat yang lebih besar, jangan disebarkan. Tidak semua berita itu apa? Kita sebarkan walaupun benar. Kalau sekiranya ini justru malah mendatangkan madarat yang lebih besar, ya nggak usah disebarkan. Gitu. Nah, ini penting, ya, perhatikan, ya, karena sekarang ini banyak fitnah-fitnah ini di dunia media sosial, di Facebook, di WhatsApp. Akhirnya negara itu karan, ya. Paling gampang, ya, contoh paling mudah, masalah COVID aja. Ada yang percaya, ada yang nggak percaya, ya. Sebagian orang apa? Asal menyebarkan berita saja, ya. Teori-teori konspirasi banyak disebarkan, ya. Berita-berita yang nggak bisa dipertanggungjawabkan, ya. Vaksin juga begitu. Oh, ini dari babi, dari kera. Wah, ini nanti mematikan, ya. Akhirnya orang malah termakan oleh berita-berita. Oh, ini hati-hati. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu
Wahai orang-orang yang beriman, apabila ada orang fasik yang membawa berita kepada kalian, cek terlebih dahulu. Selektif. Nggak semua berita kemudian kita benarkan, kita sebarkan. Nah, ini penting. Ya, nah ini penting ya. Jangan semua berita langsung gampang disebar. Seleksi dulu. Jadi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang tenang, yang tidak gegabah, tidak tergesa-gesa, tidak sembrono. Semuanya harus dipikirkan secara matang. Nah ini, ya, ini penting sekali. Karena kalau kita sembrono, ngawur, ya, akhirnya nanti malah menimbulkan banyak bencana, banyak masalah. Kan banyak orang asal nyebarkan berita akhirnya kecekel polisi baru mewek, ya kan? Nah, ini salah ide gue. Ya, sebelum semua itu terjadi, sebelum penyesalan tidak ada artinya, ya, maka apa? Selektif. Hati-hati dalam menggunakan teknologi. Teknologi sekarang ini Pak, HP ini semua orang punya. Tapi ini ibaratkan pisau. Kalau kita nggak pandai ya menggunakannya, justru akan membunuh diri kita sendiri. Ya, HP ini ada satu sisi ada baiknya, satu sisi ada madorotnya, bahayanya luar biasa. Ya, yang baik ada, yang racun juga ada. Makanya anak-anak sekarang rong tahun online rusak. Itu nanti PR terberat dari sekolah adalah bagaimana mengembalikan moral anak-anak sekarang yang sudah rusak gara-gara apa? Ya, online. Gara-gara HP. Itu pekerjaan berat. Udah didik lama-lama. Lagi kakek HP gak kena virus corona tapi virus HP kena. Ya, nah, rusak. Jadi ini kita harus pandai-pandai untuk menggunakannya seperti pisau. Gunakan yang baik. Kalau nggak baik, tinggal mata ini ya dosa. Ya, nah, yang ketujuh. Yang ketujuh ini tentang barometer kemuliaan seorang hamba. Ya, sahabat Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Ini juga salah satu sahabat yang dijamin masuk surga, yang diberi kabar gembira oleh Nabi masuk surga. Ya, itu sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Ini sahabat yang dijamin masuk surga. Beliau pernah berkhutbah ketika menjadi gubernur di Syam. Syam itu kalau sekarang mana? Palestina, Suriah, Lebanon, Yordania, empat negara ini. Itu dulu Syam namanya. Sekarang menjadi 4 negara ini. Taib, Abu Ubaidah bin Jarrah tatkala menjadi gubernur di kota Syam, beliau berkhutbah. Lalu mengatakan, "Ya ayyuhan nas, inni imru'um min Quraisy." Saya ini dari kabilah Quraisy. Kabilah Quraisy ini kabilah yang sangat terhormat, seperti Rasulullah juga dari Quraisy. Wallahi ma minkum ahmar wala aswad yafdhuluni bituqa illa wadittu anni fi mislahih. Demi Allah, tidak ada di antara kalian ya yang saya tahu berkulit putih atau hitam yang mengungguliku dengan takwa kecuali aku ingin termasuk bagian dari kulitnya. Maksudnya apa? Maksudnya Abu Ubaidah, kemuliaan seorang itu nggak dilihat dari nasabnya. Kemuliaan seorang itu nggak dilihat dari hartanya. Kemuliaan seorang itu nggak dilihat dari gantengnya atau cantiknya, bukan. Tapi dilihat dari apa? Ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling ganteng, paling cantik, paling terkenal, enggak. Itu bukan ukuran. Yang menjadi ukuran adalah ketakwaan seorang hamba. Makanya nggak ada rasis dalam Islam, itu nggak ada. Ya, oh ini orang hitam, ini orang putih, nggak ada. Bukan itu.
Selama dia beriman, dia bertakwa, bisa jadi yang hitam lebih apa? Mulia daripada yang putih kalau dia kafir. Ya, Bilal itu budak dan dia hitam, tapi apa? Dikabarkan oleh Nabi bahwa dia akan masuk surga. Banyak orang-orang Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab lebih terhormat, lebih banyak hartanya, tapi justru masuk neraka. Jadi patokannya bukan kaya, bukan harta, bukan jabatan, tapi yang paling penting adalah apa? Ketakwaan. Makanya jangan sombong dengan harta kita, jangan sombong dengan jabatan kita, jangan sombong dengan gantengnya kita, cantiknya kita, karena itu bukan patokan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, nah, yang kedelapan, wasiat atau perkataan cambuk hati dari sahabat Zubair bin Awam. Ini juga salah satu 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Halaman 38 ya. Beliau pernah mengatakan, man istata'a minkum an takuna lahu khabi'atun min amalin salih falyaf'al. Siapa di antara kalian yang bisa memiliki amal soleh rahasia, lakukanlah. Maksudnya kalau bisa merahasiakan amal kebaikan kita, itu paling bagus. Gak usah pamer-pamer. Sebisa mungkin ya, amal soleh itu disimpan. Sebisa mungkin amal soleh kebaikan kita itu dirahasiakan. Sebisa mungkin. Ya, supaya lebih ikhlas, supaya terhindar dari riya. Karena ikhlas itu berat. Ya, ikhlas itu apa? Berat. Ada salah seorang ulama pernah mengatakan, ma'alatu syai'an ashadda alayya min niyati. Tidak ada suatu amalan yang lebih berat bagi saya daripada apa? Nata niat saya. Ini yang paling berat. Ya, sebagian ulama lagi mengatakan, amalan yang paling berat bagi saya adalah ikhlas. Setiap kali saya tutup pintu riya, dia muncul dari lubang yang lain. Ya, maka kita selagi bisa untuk merahasiakan amal perbuatan kita, itu lebih bagus. Karena hukum asalnya amal ibadah itu nggak usah pamer-pamer. Kecuali kalau kita menampakkannya itu ada faedahnya, atau kalau itu adalah syiar Islam, seperti sholat wajib ya. Oh, aku sholatin omah kok riya di mana masjid. Nah, enggak, ini syiar, beda lagi. Demikian juga kalau kita nampakkan itu ada faedahnya, misalkan kita sodako supaya nanti dicontoh yang lain, itu nggak apa-apa. Tapi selagi amal-amal yang kita bisa untuk rahasiakan itu lebih utama. Ojo titik-titik apa? Selfie, ya, bikin status, berada di Ihya Sunnah Swalu, sedang ngaji. Nah, hati-hati ya. Nah, sing dipocok bukan kitabe, sing dibuka HP ini malah enggak status iki. Ya. Nah, akhirnya apa? Wah, dapat jempol. Nah, hati-hati. Ya. Seringkali setan itu merusak amal perbuatan kita dari pintu tersebut. Maka selagi kita bisa merahasiakan. Ya, nah, supaya lebih ikhlas. Yang kesembilan, jangan mengadu domba. Nah, ini penting sekali, ini masalah adab ini ya. Al-Kisah pernah disebutkan bahwa hubungan antara Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini juga salah satu sahabat 10 sahabat yang dijamin masuk surga, itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia pernah, ya istilahnya antara manusia ya, ada kadang-kadang salah paham dan sebagainya, ada miskomunikasi lah antara beliau dengan Khalid bin Walid. Suatu saat ada orang yang mencela Khalid bin Walid di hadapan siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Biasanya nih ya, kalau ada orang ngomongin orang yang nggak suka sama kita, wah itu
tambah seneng nih. Iya, ucapannya ngomong itu. Nah, ditambah-tambahi, malah dikompori malah biasanya. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas enggak. Ketika ada orang yang mencela Khalid bin Walid lagi ada masalah dengan beliau. Ya, ternyata justru orang yang mencela Khalid bin Walid tersebut dimarahi sama Sa'ad bin Abi Waqqas. Mah innama bainana lam yablugh dinana. Ya, diam kamu. Sesungguhnya permasalahan di antara kami tidak sampai pada taraf agama kami. Maksudnya, ya kami memang ada sedikit miskomunikasi, tapi bukan berarti kemudian kami mencela, menjatuhkan kehormatannya. Nah, ini penting ya. Kita kadang-kadang ada terjadi salah paham sama teman, sama tetangga, sama keluarga. Itu biasa terjadi. Tapi jangan sampai kemudian kita lampiaskan. Akhirnya kemudian kita mencela dia, apalagi pasang status ya di WA, di Facebook, ya, mengumbar kesalahan-kesalahan saudara kita, apalagi kalau mengadu domba di antara ustadz kita. Nah, ini nggak boleh. Ini pelajaran penting. Tadi ada orang ingin ngadu domba antara Sa'ad bin Abi Waqqas sama Khalid bin Walid. Justru orang tersebut malah dimarahi sama Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini teguran bagi kita. Satu teguran bagi kita para murid, jangan suka ngadu domba. Ya, ngadu domba itu haram. Haram. Adu domba itu, Pak. Domba itu diadu, nggak boleh sebenarnya. Apalagi ngadu ustaz. Ngadu ayam aja nggak boleh. Ngadu ayam nggak boleh, ngadu domba itu nggak boleh. Apalagi ngadu ustaz. Nah, sekarang ada orang pengennya ngadu antara ustaz sampai diomongin ustaz ini nih. Ya, akhirnya dibalas. Ustaz sampai kemarin jawabannya sampai dibalasnya nih. Ya kok cara jawabnya. Hati-hati. Ada murid-murid itu sebagian yang suka ngadu domba. Ini nggak ada adab. Ya, nggak ada akhlak. Murid-murid pengadu domba, nggak diberkahi ilmunya, ya, nggak diberkahi. Yang kedua, faedah penting juga dari kisah ini adalah apa? Kalau ada orang yang mengadu domba, hendaknya bagi ustadz untuk negur. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, ojo malah ditanggepin, ya, malah dinasehatin. Ini nggak boleh, ini pertanyaan nggak boleh, ya, seperti ini nggak boleh. Gitu, jangan kemudian malah ditanggepi, dikomentari. Ya. Hendaknya kita semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada salah, ya, semua orang punya salah. Semua orang punya salah. Ya, ustadz juga manusia. Ya, dia banyak salahnya juga. Kita sebagai murid, sebagai jamaah, ya, tidak boleh kemudian membesar-besarkan kesalahan, ya, ustadz. Ya, harus beradab. Ya, murid itu harus beradab kepada siapa? Kepada ustadznya, supaya ilmunya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang ke-10, di antara nasihat juga yang sebagai kunci keselamatan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Pernah ada seorang yang minta wasiat kepada beliau, maka beliau mengatakan, liyasa'ka baituk wabki min dzikri khati'atik wa kuffa lisanak. Ya, wasiat para sahabat itu gitu ya. Simple, ringkas, tapi berbobot. Beda sama sekarang ini. Kakek ngomong tapi gak berbobot terus. Tapi kalau ucapan para sahabat dulu, masya Allah, kakek ngomong tapi sekali ngomong singkat tapi apa? Berbobot sekali. Ya, wasiatnya apa? Liyasa'ka baituk, menetaplah di rumahmu. Apalagi zaman-zaman fitnah, nggak usah banyak ya ikut-ikutan fitnah di luar sana. Ono demo melo, ono tawuran melo, ya, ono pemberontakan ikut, nggak usah. Apalagi sekarang banyak apa?
Ya, lagi banyak kasus corona, pemerintah menganjurkan untuk banyak di rumah kalau nggak ada kebutuhan yang mendesak ya. Ya, hindari kerumunan-kerumunan. Ini tepat sekali. Menetaplah di rumah, kecuali kalau memang kita ada kebutuhan ya, kebutuhan. Wabki min dzikri khoti'atik, tangisi dosa-dosamu. Karena bencana demi bencana itu karena dosa. Perbanyak istighfar kepada Allah. Termasuk sekarang bencana corona ini karena dosa-dosa kita. Ya, maka kita harus banyak apa? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dulu Nabi Yunus alaihi salam ketika di dalam perut ikan, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak putus asa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Di tengah kegelapan perut ikan dia berdoa, dia berzikir kepada Allah SWT. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Engkau ya Allah. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang dolim. Ngaku. Akhirnya apa? Diselamatkan oleh Allah SWT. Maka kalau kita ingin selamat dari bencana, jangan putus asa dari berdoa kepada Allah. Jangan pernah ya putus asa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang banyak kasus tawakal kepada Allah, berdoa, berzikir, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, selain dari tadi disiplin, prokes dan sebagainya, ada yang jauh lebih penting daripada itu, yaitu protokol keimanan. Ojo protokol kesehatan toh. Kampanyenya seringnya protokol kesehatan, protokol keimanannya kurang. Ya, justru yang lebih penting adalah protokol keimanan. Bagaimana dengan adanya Covid ini kita semakin dekat sama Allah, semakin kencang ibadahnya, doanya, tawakalnya, tauhidnya. Itu. Ya, karena itu yang justru lebih penting. Kalau mati kita semuanya nanti juga pasti akan mati. Ya, kalau bukan karena corona pasti akan mati dengan yang lainnya juga. Maka yang paling penting keimanan. Kita mati dalam keadaan iman jauh lebih ya, indah daripada kalau kita mati dalam ya kemaksiatan dan dosa. Kemudian waquffa lisanak, tahan lisan. Ini wasiat yang penting juga tadi yang sudah kita bahas. Ya, yang tadi sudah kita bahas. Tahan lisan. Karena lisan ini yang paling banyak menjerumuskan seorang kepada dosa. Baik, nih udah dapat 10. Yang lainnya harus dipocok toy. Gak nutut waktu nih. Ya. Yang pertama al-iktisad yang 11. Al-iktisadu fis sunnah khairun minal ijtihadi fi bid'ah. Sederhana dalam sunnah lebih baik daripada semangat tapi bid'ah. Maksudnya sedikit tapi sesuai sunnah Nabi itu lebih apik ketimbang sampai nakeh ibadahi tapi bid'ah. Karena kalau bid'ah gak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh. Kayak jawaban itu ya. Sampai jawab soal. Jawabnya soalnya dikit tapi bener. Itu lebih bagus daripada jawabnya rong lembar tapi salah. Ya. Jawabnya rong lembar tapi nggak nyambung sama sekali. Ya, percuma. Nggak ada faedahnya. Gitu. Baik. Yang ke-12, jangan kalah dari kuda. Ini wasiat dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Ketika beliau mau meninggal dunia. Sudah tua, ya, mau meninggal dunia, tapi beliau semakin semangat beribadah. Masya Allah, gitu ya. Maka sebagian orang kasihan, ya, kasihan. Semakin tua kok semakin kencang ibadahnya itu. Ada yang kasihan. Maka beliau mengatakan, Innal khayla idza ursilat faqarabat ra'sa majraha ahrajat jami'a ma indaha. Sesungguhnya kuda itu apabila mendekati garis finish, dia akan mengerahkan semua tenaganya agar menang dalam perlombaan. Kuda, Pak, kalau lomba kuda
Ya, itu kalau sudah semakin mau ya finish tuh semakin kenceng. Maksudnya beliau juga, saya ini sudah mau mati gitu. Ya, maksud saya kalah sama kuda. Kuda aja semakin mendekati garis finish, semakin semangat. Maka saya pun demikian. Ya, semakin mendekati garis finish yaitu kematian, ya, maka saya akan lebih meningkatkan ibadah saya. Karena garis finish kita itu apa? Kematian. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah kepada Rabbmu sampai kematian datang menghampiri. Ya. Nah, ini pentingnya istiqomah supaya husnul khotimah. Orang kan enggak, kadang-kadang awalnya toh ya semangat, habis itu sangel ya. Angel ya tuturannya ya. Nah. Baik, yang ke-13. Tingkatkan doamu saat badai fitnah menghantam. Ini wasiat dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Jadi kalau saat-saat fitnah, kencengin doanya. Saat-saat banyak bencana, kencengin ibadahnya. Semakin kenceng ibadah, doanya. Beliau mengatakan la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yanju fihi illa man da'a bi du'ain ka du'ail ghurib. Akan datang kepada manusia suatu zaman tidak ada yang selamat dari fitnah pada zaman itu kecuali orang yang berdoa dengan doa seperti orang yang tenggelam. Piye wong tenggelam ya? Nemen nih, serius kalau doa. Ya kan? Serius. Merengek betul. Ya, histeris dia, takut. Ya. Saya jadi ingat dulu pas ketika ke Lombok terjadi tsunami itu ya, ada gempa. Itu pas ketika sana orang-orang sana cerita, pas ketika ada gempa itu malam itu udah lampu mati itu udah langsung kabur semua gitu menuju gunung. Itu enggak tolah-toleh anak, istri, bapak, ya enggak sempat nyari-nyari. Pokoknya gimana caranya, Mbak? Selamat. Ya, aslinya orang kalau dalam keadaan genting itu fokus ketika berdoa. Begitu juga saat-saat ya banyak bencana, saat banyak fitnah, ya kencengin apa? Doanya yang serius. Ojo menak lambit toh. Harus betul-betul meresap di dalam apa? Hati yang merengek seperti anak kecil ketika dia merengek ya minta uang jajan sama ibunya. Masih ingat dulu pas masih kecil minta duit sama bapak atau ibu, KDKI jurusnya apa? Nangis. Akhirnya kalau udah nangis, ibu mana yang tega kalau anak wis nangis? Ya, awalnya KDKI bibi nangis, wis. Ya, itu kan? Nah, kita pun demikian. Ya, pertama mungkin berdoa nggak dikabulkan, terus ketuk terus merengek, jangan pernah putus asa. Seperti sekarang ini, kadang orang mungkin frustasi ya, tak mari-mari corona ini, hanya kapan marine corona? Ya, yang paling penting bukan kapan marine, sampai wis doa bener apa enggak? Ya, itu yang paling utama. Jangan pernah putus asa dari apa? Doa. Dengan kita doa, sering doa, lama doa, bertahun-tahun kita doa, berarti kita semakin banyak pahala. Jadi ini adalah kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita semakin banyak meraih pahala. Ya. Baik, yang ke-14. Di antara nasihat dari sahabat Mu'adz bin Jabal, ijlis bina nu'min sa'atan, duduklah sesaat bersama kami, kita tingkatkan iman. Ini menunjukkan bahwasanya iman itu apa? Kembang kempes, kadang bertambah dan kadang berkurang. Salah satu cara untuk meningkatkannya adalah ngaji seperti ini, duduk-duduk dengan orang soleh.
dengarkan nasihat dari mereka. Kita ini kalau kumpul sama orang-orang soleh, ketemu sama teman-teman kita, semakin mantap iman kita. Tapi kalau sudah jauh dari majelis ilmu, sudah jauh dari teman-teman yang soleh, semakin jauh juga ya dari agama. Maka jangan pernah tinggalkan majelis ilmu. Serusak apapun kita, kalau sering datang ke majelis ilmu, sadar lagi. Ya, mau maksiat kalau ke majelis ilmu lagi, diingatkan lagi, sadar lagi. Gitu. Tapi kalau sudah ketimbang kamu kesindir terus kamu ustadz, gak usah tambah jauh, tambah rusak akhirnya. Ya, jadi jangan pernah tinggalkan majelis ilmu. Ini penting untuk mencarger iman kita. Kita aja kalau punya HP, HP-nya baterainya mau habis, kayak HP gue ya kata entek. Ya. Yang kita cari kalau HP baterainya mau habis apa? CS-CSan. Ya, iman juga begitu. Iman itu kadang melemah. Yang kita harus lakukan adalah mencarger keimanan kita. Ya, kemudian yang ke-15, jangan meremehkan amalan sekecil apapun. Ya, la tahkiranna syai'an minasyarri an tattaqiya wala syai'an minal khairi an taf'ala. Jangan meremehkan dosa sekecil apapun dan jangan meremehkan amal kebajikan sekecil apapun. Walaupun kecil, bisa jadi itulah yang menyebabkan kita masuk surga. Dulu ada wanita pelacur di zaman Bani Israel, diampuni dosa-dosanya gara-gara ngapain? Ngasih air minum kepada anjing yang kehausan. Ngasih air minum kepada anjing kehausan, diampuni dosa-dosanya. Itu amalan yang remeh, kecil gitu ya, tapi Masya Allah luar biasa. Ada yang masuk surga gara-gara nyingkirkan gangguan dari jalan. Ada paku, ada kayu, dia singkirkan, masuk surga. Itu amalan kecil, remeh ya, tapi luar biasa. Yang ke-16, majelis yang melembutkan hati. Ya, dari Yusuf bin Mahad, beliau mengatakan, saya melihat Ibnu Umar anaknya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar. Wa huwa inda Ubaid bin Umair. Dia ikut pengajiannya Ubaid bin Umair. Ubaid bin Umair ini tabi'in. Jadi kalau secara level duran coba Ibnu Umar sahabat, tapi dia ikut pengajiannya Ubaid bin Umair. Ubaid bin Umair ya tabi'in. Jadi ibarat kata ini ustadz senior tapi ikut pengajian muridnya. Ya. Wa Umair yaqussu, dan Umair memberikan pengajian. Faraitu ibna Umar ainahu tuhraqani dama'a. Saya melihat Ibnu Umar mencucurkan air mata. Maksudnya apa? Ya, nangis. Ya, nangis. Ini faedahnya apa? Faedahnya satu, tawadhunya. Kita harus tawadhu. Ya, tawadhu. Jangan sampai kita sombong untuk hadir dalam majelis ilmu. Merasa bahwa kita sudah apa? Pinter, ustadz, saya pinteran aku ya. Nah, itu sombong gitu ya. Lihat Ibnu Umar ini sudah ilmunya Masya Allah gitu ya, levelnya masuk, tapi beliau tawadhu, nggak sombong untuk hadir dalam pengajiannya siapa? Ya, Ubaid bin Umair tadi. Yang kedua, ya kita butuh untuk hadir dalam majelis ilmu itu untuk melembutkan hati kita. Makanya kita kalau mau cari pengajian selektif juga. Ojo ngawur. Sekarang banyak pengajian, tapi pengajiannya bukan melembutkan hati, Nabi malah mengeraskan hati. Ya, nah, harus cari yang selektif juga, yang mengajarkan kita akidah yang benar, ilmu yang bermanfaat. Ya, ojo pengajian isinya hanya fitnah, tahdiran. Ustadz ini misalnya ada sebagian seperti itu ya. Nah itu jangan dihadiri kajian-kajian seperti itu. Itu kajian yang mengeraskan hati, bukan melembutkan hati. Cari majelis-majelis yang bisa memperkuat iman kita. Majelis-majelis yang kita diingatkan tentang akhirat, diingatkan amal soleh, diingatkan cara beribadah yang benar, ya, dilembutkan hati kita. Itu pengajian-pengajian seperti itu yang harus kita cari. 17. Al-ilmu kathir. Ini wasiat dari Salman Al-Farisi.
al-ilmu kathir wal umru qasir fahud minal ilmi ma tahtaju ilai fi amri dinik wada' ma siwah fala tu'ani. Ilmu itu banyak sedangkan umur itu pendek. Carilah ilmu yang kamu butuhkan untuk agamamu. Maksudnya ilmu itu banyak, Pak. Sampai kalau mau belajar semua ilmu nggak cukup waktunya. Ono ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu adab, ya, ilmu kalau bahasa Arab, ono ilmu nahwu, shorof, ono mustalah hadis, usul tafsir, ya kan? Ya, sejarah, sirah, wah banyak. Belum sing umum, matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, ya, banyak. Kalau kita mau mempelajari semua ilmu, nggak cukup waktu kita. Sampai mati ilmunya belum selesai kita dapatkan. Terus apa kata beliau? Carilah, utamakan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk agama, untuk akhirat. Ya, maka kita utamakan ngaji itu ilmu agama. Kalau ilmu dunia, sekolah kita itu sudah ilmu dunia. Sejak TK sampai SMA yang dicari itu ilmu dunia, ya, rata-rata ilmu agamanya sampingan. Ya, kalau sekolah SD, SMP, ya, bahasa Inggris, ya, bahasa matematika, 4 pertemuan, 5 pertemuan. Ilmu agama, ya, sak minggu mek pisan tok. Sering bolos bisa Ustaz. Ya. Gimana mau jadi ilmu agama yang benar gitu ya? Ya, 18. Gajah di pelupuk mata tak tampak, semut di seberang lautan tampak. Ini judul toh ini, ben menarik. Ini peribahasa Indonesia. Artinya orang itu kadang kalau lihat aib orang lain, sekecil apapun kelihatan. Tapi aib dia sendiri, walaupun gede segede gajah, nggak kelihatan. Banyak orang itu sibuk sama aib orang lain, tapi nggak sibuk sama aibnya sendiri. Kata Abu Hurairah, yubsiru ahadukum al-qadata fi aini ahi wa yansal jid'a fi aini nafsih. Seorang di antara kalian melihat kotoran kecil di mata saudaranya. Ono apa namanya? Belekan titik ini ya. Oh, ketok. Ya, ketok sampai ono iku lho. Apa? Belekan motone. Ngerti? Tapi dia lupa pohon besar di matanya sendiri. Pohon yang gede ada di matanya, lupa, gak ngerti. Maksudnya apa ini? Sama seperti peribahasa tadi. Banyak orang itu sibuk ngurusi kekurangan aib orang lain, tapi aib dia sendiri gak diurusi. Setiap orang lewat dikomentari. Ya, iki nongkrong pinggir jalan, orang sing lewat, oh iki ngene, oh ngene. Ngerti semuanya aibnya. Aib dia sendiri nggak diurusi, nggak dia perbaiki. Ini jangan sampai kita seperti itu. Kalau kita mau menyebut aib orang lain, eling, sampean juga banyak apa? Aibnya. Taib 19. Laisal aqilul ladzi ya'riful khaira minasy syarr, ya, walakinnahu alladzi ya'rifu khairas syarrain. Orang yang cerdas itu bukan orang yang tahu ini baik, ini jelek, tapi orang yang cerdas adalah orang yang bisa menimbang mana yang terbaik di antara dua yang buruk. Kalau cuma milih ini, tahu cuma ini yang baik, ini yang buruk, banyak yang bisa. Ya, babi haram, ya, kemudian kambing halal itu akeh saya ngerti, Pak. Tapi orang yang cerdas itu bukan itu. Kalau itu gampang itu. Tapi yang cerdas itu adalah ketika dihadapkan kepada dia dua pilihan, dia bisa mempertimbangkan mana yang terbaik. Kondisi-kondisi dia harus memilih. Ya, kemudian dia harus apa? Dia bisa memilih dengan cerdas, itu baru orang yang cerdas. Ya, misalkan mudik itu bagus. Mudik bagus. Tapi kalau saya mudik misalkan, wah, melanggar peraturan pemerintah,
kemudian bisa, apalagi kalau misalkan pas lagi banyak corona gitu ya, bisa membahayakan orang lain dan sebagainya. Orang yang cerdas adalah orang yang bisa mempertimbangkan, ya, bisa mempertimbangkan apa yang terbaik bagi dia kalau dihadapkan dua permasalahan tersebut. Milih, ya, memang baik, ini baik ini, tapi kalau begini akan terjadi begini. Nah, itu yang bisa mempertimbangkan. Seperti itulah orang yang pintar. Baik, yang terakhir, belajarlah ngomong saya tidak tahu. Ya, kita perlu belajar saya nggak tahu. Kenapa kita perlu belajar ngomong tidak tahu? Karena sekarang banyak orang yang sok-sokan tahu, padahal nggak tahu. Ya, gayanya udah kayak Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Gayanya kayak Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin. Ya, kalau ditanya suatu permasalahan nomor 1 jawab, padahal salah. Ya, makanya kata sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, man su'ila amma la yadri faqala la adri faqad aqrazani nisfal ilm. Siapa yang ditanya apa yang tidak dia tahu lalu dia menjawab saya tidak tahu, berarti dia meraih separuh ilmu. Jadi termasuk separuh ilmu kalau kita itu, kalau nggak ngerti berani ngomong apa? Saya nggak ngerti. Luar biasa ya, Imam Malik pernah ada orang datang dari Andalus. Andalus itu mana sekarang? Spanyol. Spanyol. Orang datang jauh ke Madinah, zaman dulu ya, belum ada pesawat itu. Datang dari Andalus ke Madinah untuk bertanya kepada Imam Malik rahimahullah ta'ala. Dia bawa 40 pertanyaan. Sing dijawab oleh Imam Malik mek 4 tok. Yang lainnya Imam Malik mengatakan saya nggak tahu jawabannya. Orang itu marah, kecewa. Wah, Imam Malik, saya datang jauh-jauh. Ini titipan tetangga saya, teman saya. Terus saya ngomong apa nanti kepada mereka? Apa kata Imam Malik? Katakan kepada mereka Malik nggak tahu jawabannya. Tapi mana? Nggak ngerti kok masuk maksud. Ya, Masya Allah. Nah, ini penting. Jadi kalau kita ditanya terus kita tahu jawabannya, ya jawab. Ya, misalkan pertanyaan mudah lah gitu ya. Nah, oleh enggak kurban, sah enggak kurban tapi pakai kurban nyembelih ayam misalkan? Gampang tuh itu. Siapa enggak? Siapa enggak? Kurban tapi sing disembelih ayam. Kono sing jawab ya. Berarti angel gitu. Ya, boleh apa tidak? Nggak boleh, nggak sah. Nggak sah sebagai kurban loh ya. Bukan sebagai sembelihan. Kalau sampai mau nyembelih ya monggo aja. Tapi sebagai sembelihan nggak sah. Ya, nggak sah. Karena kurban itu ada aturannya. Salah satunya hewannya. Hewannya itu sudah ditentukan. Yaitu apa? Sapi, kambing, unta. Kalau yang lainnya nggak boleh, ayam, bebek, mana korban perasaan. Nah, sekolah dalile nggak sah ya. Korban mau korban perasaan toh, ya. Bid'ah ini. Kalau kita bisa jawab, jawab. Tapi kalau nggak bisa jawab, apalagi masalah-masalah yang masalah-masalah yang berat, saya ingatkan ya. Kayak contoh masalah pernikahan dan perceraian. Ada orang yang curhat, gimana ini? Saya waktu itu ngomong sama bujuku, ya, wis tak pegat sampean. Tapi kondisi saya lagi emosi tukaran, jatuh enggak? Misalkan, kalau sampean nggak tahu ilmunya, ojo jawab tentang masalah apa? Perceraian, pernikahan. Ini masalah berat, karena ini masalah farji. Ya, masalah pernikahan itu masalah yang berat, masalah perceraian juga masalah berat. Makanya sebagian ulama dulu kalau ditanya masalah pernikahan, perceraian, dia nggak mau jawab karena berat. Masalah-masalah besar, masalah misalkan negara, ya,
peraturan-peraturan yang dibuat oleh negara misalkan, ya, ini masalah-masalah besar. Jadi jangan sampai kemudian nanti kita ngawur jawabnya, ya, sehingga malah sesat dan menyesatkan. Ya, kalau ngerti ya jawab, kalau nggak ngerti bilang aja wallahu a'lam, ya, tanya kepada ustaz misalkan, atau nanti tak kasih nomornya ustaz bulan, tanya. Itu lebih apa? Selamat daripada kita bodoh nekat, ngawur, ya. Nah, sekarang kita aja misalkan kalau bepergian terus nanya rumah, Pak, rumahnya Bapak Budi di mana ya? Sampai disasarno, gelem gak? Uang itu jawabnya ngawur. Oh terus ya mas, pokoknya terus. Kok menggok, ono kali jeburu aku. Kita kalau disesatkan sama orang, nggak bakalan mau. Apalagi ini kita disesatkan dari surga. Kita pengen rute yang mengantarkan kita ke surga, malah ditunjukkan rute yang mengantarkan neraka. Ya, jangan mah gitu. Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas, ya, tentang cambuk hati sahabat Nabi SAW. Nanti bisa dibaca lagi, ya, bukunya dengan seksama, biar lebih meresap, ya. Alhamdulillah bisa dibagikan, ya, bisa nanti dibaca kembali sama keluarga. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Ya Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.